cuman ada musangnya, musang bulan. Musang bulan itu adalah salah satu jenis musang, itu biasanya dari Sumatera dan Kalimantan. Musang itu adalah binatang nokturnal alias aktivitas malam hari. Biasa di di alam liar, di tempat di kebun, di sawah. Biasanya yang buat bikin kopi biasanya itu dari musang. Makanannya dia seringnya buah, daging, kadang biasa dapatnya dia di alam, biasanya makan buah sama daging gitu. Terus kalau untuk untuk kembang biaknya, dia mulai yang jantan itu sekitar setelah 1 tahun dia akan mengeluarkan bau yang seperti bau pandan. Nah, kalau yang betina dia umur 1 tahun itu biasanya sudah mulai berkembang biak, sudah mulai berani kawin atau berani kimpoi. Untuk usia kehamilan atau kandungannya itu selama 70 hari, sama kayak kucing, sama kayak kucing ya, 70 hari. Jadi biasanya betina dan pejantan itu bisa disatukan atau dikawinkan setelah didekatkan selama 7 hari sampai 2 minggu. Pokoknya kalau dia sejak dia kenal sampai dia sudah tidak kelahi lagi, itu baru bisa disatukan kandangnya. Untuk proses anaknya mungkin biasanya sekitar 2-3 sampai kadang ada yang sampai 5. Tapi kalau saya pribadi ngalamin itu 1-2, kadang paling banyak 3 anak sekali melahirkan. Kalau musang itu bahasa Indonesianya, kalau luwak itu biasanya bahasa Jawa. Nah, kalau di Sunda itu biasanya disebutnya care gitu. Jadi cuman beda penyebutan sih antara musang dan luwak itu. Kopi luwak itu ya ini musang pandan yang lebih dipilih untuk produksi kopinya. Soalnya bedanya ini dengan musang bulan itu juga bisa dipakai untuk produksi kopi luwak. Nah, kalau yang ini dia dikasih semangkok kopi, dia akan memakan cuman beberapa aja. Dia bisa milih kopi yang mana aja yang bagus. Nah, kalau yang kalau musang bulan itu dia akan memakan semuanya karena dia emang makannya banyak, rakus gitu bedanya. Jadi biasanya yang dipakai untuk produksi itu ya ini. Kalau untuk perawatan itu sebenarnya gampang sih, ya kayak perawat kucing, kayak merawat anjing gitu, sama aja. Nah, kalau di sini kalau musang itu kan hewan yang sedikit lebih pintar, sedikit sifatnya itu suka berubah-ubah. Jadi gini, kalau kucing dia ngajak main, dia nggak pernah gigit kalau kucing. Nah, kalau musang ini dia karakternya jahil, jadi suka gigit-gigit gitu. Kadang gigitnya bercanda, kadang ya rada beneran gitu kan. Terus untuk perawatan sama kayak kucing, buat dihandle, dimandikan seminggu sekali rutin, jemur. Untuk kandangnya hangat, ya maksudnya nggak panas, nggak langsung kena matahari, nggak terlalu dingin juga gitu. Dan diusahakan kandang selalu bersih karena itu penyebab utama jamur untuk rontoknya si bulu musang ini. Untuk baby musang hasil ternak itu biasanya kita pisahkan dari induk sekitar umur 3 minggu sampai 1 bulan. Biasanya kalau aman itu 3 minggu,
karena dia sudah mulai melek matanya, sudah mulai bisa jalan, jadi umur 3 minggu. Nah itu setelah kita setelah kita lepas berarti dia bergantung dengan kita. Jadi kita kasih susu dan bubur bayi, susu bayi dan bubur bayi. Biasanya yang umur 0. Jadi bayi, misalkan untuk susunya bayi manusia umur 0 bulan. Jadi benar-benar yang fresh, yang ini, yang baru lahir, bayi baru lahir gitu. Selama 4 jam sekali kira-kira harus terus disuapin. Buat teman-teman yang pengen piara musang, yang pertama harus pengen dulu, suka dulu, dan harus nyiapin tempatnya. Karena kalau musangnya dulu yang disiapin, itu mesti kadang tidak maksimal dalam perawatannya. Tips untuk yang pemula itu harus pertama kandangnya, perawatan, susu untuk musangnya, makanan, buah, jangan lupa. Itu harus diselingin dengan daging karena mereka adalah hewan karnivora dan herbivora sih sebenarnya. Jadi bisa makan buah, bisa makan daging. Jangan terlalu banyak ngasih karbo untuk si anabul kita karena karbo ini dibutuhkan tapi tidak terlalu banyak gitu. Oke, jangan lupa susu sama bubur bayinya untuk si bayi musangnya. Untuk kembang biak musang ini harus tiap kandang itu harus ada 1 betina. Jadi nggak boleh dicampur antara betina satu dan betina lain karena mesti mereka kelahi. Untuk perkawinan harus 1 jantan 1 betina. Boleh di satu rumah musang ada 1 jantan dan beberapa betina. Tapi syaratnya harus dipisah kandangnya, disekat atau di lain jaraknya jauh gitu. Nah, untuk kalau di sini ada musang bulan dan musang pandan. Nah, itu tidak bisa dikawinkan. Karena apa? Karena beda jenis, beda familinya gitu. Karena musang bulan itu badannya juga gede, musang pandan kecil gitu kan. Jadi nggak bisa dikawinkan dari segi ukuran tubuh, dan kalau dari segi jenis juga nggak bisa karena dia memang beda jauh jenisnya.